kalau saatnya tidur berdatang. Iya wayahe wong Tete Iren. ki nyong kudu kepriwe maksudnya. Ya Ngomong wis. itu berega apa ora? Ganti sekretaris yang baru. Ora gampang, Nang. Kayak sing wis ngerti pegawene nyong, nyorep Ya apa-apa wis. kowe. Rika berhenti untuk berharap karena harapan itu Nyong menyakitkan. orang ngarep ora, nyong wis ngomong kayak mikir, orang ngarep ora. Nah terus kepriwe apa yang jadi masalah bisa orang berharap? Jare maneman. Ya masalah apa ora maksudnya nyong takon kuwe arep di berega apa ora. Yus biarin Saci mau ngasih marah. Gua menyong memang tak deleng iki. Vario. Udah babakan Jatuh cinta tanu hak setiap makhluk. Iya. Saci kena jatuh cinta na maring pario tukang undang. Kudu maring Ika. Ya wis ku hake Saci. kayak ora cocok, kayak ora katok kok ning inyong. Kena Maksudnya. cinta susah dinalar ya. Ya kita ngomong, ya yang cinta karo siapa ya berarti kan susah dinalar. Tapi kan Ternyata- pertanyaannya gelem apa ora lawannya? Oh lawannya orang gelem. Ora gelem. Ari nyong sih cinta karo siapa ya nu gelem Jera kadang susah satu cinta. kadang sing dicintai gue sing cokan Oh gelem. ora gelem. Aku pertanyaannya orang ukur apa? Webok tadi nyong Jujur? lah. Tapi ya anane kayak gue nang. Ya. Weh. Terus apa yang? Ora bapak. Ora apa? Rika kan mau lanang. Siki Rika wis duit akeh. Mulut wong ayu bilang-bilang. Ya. Ora kabeh nang. Najan nyong saiki mien ta bayangan ya yang pernah nyong cerita kaya hari ini wong pada liput ngono liput pada kepengin kenalan karo Lungpau Lumpuh. Lupa. tapi kenyataan iki jen kadang-kadang ora sesuai sing diharapna gue nah ya usah ngomongin saci sing jelake saci kayak iki katresnan karo sing jenenge Paryo tukang ngundar sing uyeng-uyenge loro Kalah aku kalau Paryo. jane ya ora kalah nang mung tok nyong le ana ora apa-apa iki bae Jangan usah kalah kon apa sih? daripada ngomongin saci ku malah dadine nyong Nek. pikirane nyong warna-warna pas tak undang bae kok ngrungokna Ya. Pasro namanya. ya Martaci enek seru kakian kaya ora wis domongi Tuan Martaci. Assalamualaikum Basro. Saya Pasro. Oh. Saya cucunya Eyang Martaci. Iya. Saya sudah datang. Kon duduk yang. Dan Iya. saya juga sudah melihat kalian. Kemarin kan saya ke itu Tuan. Lanang Griyo Saya sudah melihat. sudah melihat. Sudah melihat dan sudah mendengar pertikaian kalian dengan penguasa di sana. Ya, sini Basro duduk. wes sesuai apa sih nyong tahu nama ringko cerita bae maring putune nyong aja ana sing tutup-tutupi sing kok ngerti cerita bae Iya Tuan Martaci. gua ngapa gua kedepane sini kene kon pada kepenak ya Ya. inang nang Siapa yang? nyontok jajak maring maning Matur nuwun yang. pun Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Basro, nama saya Ganang. Nama saya Pasro. Ya. Saya kemarin maaf. Dijumpai oleh Tuan Martaci. Saya disuruh untuk menceritakan semua
Sebenarnya Tuan Martaji sudah saya ceritakan semua yang saya tahu Mengenai Larang Griyo. apa yang kau tahu sebenarnya? Saya rasa cukup saja lah. Hah? Maksudnya kalian jangan, bagaimana ya saya menjelaskan. Kalian jangan nekat. Nekat gimana, Basro? Larang Griyo itu ada penguasanya. Ya saya Kalian paham. malah mengajak debat dengan salah satu bagian dari penguasa di Larang Griyo. Lalu kalau nggak ada yang berani mau sampai kapan? Maksud saya kalian itu bukan orang sana, bukan orang di Larang Griyo, bukan juga hidup ataupun tinggal di daerah di sekitar Larang Griyo. Kalian tidak tahu yang sebenarnya di sana itu seperti apa, bahayanya seperti apa. Mungkin kalian mampu, namun kalian tidak tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Seperti ini, Basro. Jujur, mungkin ini karena keikut campurannya kami di sana. Ya. Saya merasa jika memang tidak ada yang berani memulai untuk melawan dan memeranginya, ya, perbudakan seperti itu tidak akan pernah ada habisnya. Betul. Masalah itu tidak akan habis, sedangkan tanah itu luas, bisa dimanfaatkan oleh warga. Kenapa harus dibiarkan seperti itu? Ceritanya sebenarnya panjang. Ya wes, aku hanya butuh informasi darimu, bukan larangan darimu. Ya, ini terjadi dulu. Bermula dari seorang nenek-nenek. Ya, wanita yang sudah sepuh. Dia bernama Darwin. Darwin, Iya. Si Darwin ini memiliki suami bernama Samiarja. Lama hubungan pernikahan mereka itu tidak dikaruniai anak alias gapuk. oh, mandul. Iya, yang mandul itu adalah si Darwinnya. Karena mungkin Samiarja itu sangat ingin memiliki anak, namun tidak diberikan oleh si Darwin. Dia kecewa, lalu meninggalkan Darwin begitu saja. Dalam kondisi yang sangat miskin, Ya, sudah tua, ditinggal oleh suaminya dalam keadaan miskin. Dia tidak bisa mencari uang untuk dia makan, si Darwinnya ini. janda berarti. Janda, tidak memiliki anak karena memang dia mandul ataupun gabuk. Setiap hari setelah ditinggal oleh suaminya si Samiarja, si Darwin itu makan dengan hasil apa yang tumbuh di sekitarnya. Kalau ada singkong dia petik singkong, kalau ada pisang dia petik pisang. Sisa dari tanaman yang ditanam oleh suaminya si Samiarja, mantan suaminya. Oh ya, Namun itu tidak banyak, lama-kelamaan habis. Darwin dengan kondisinya yang sangat miskin, dia hanya bisa mencari hasil bumi, namun hasil buminya sudah habis. Dia pergi ke hutan Larang Griyo, yang mana sebenarnya tanah ini adalah tanah yang bukan miliknya, namun milik orang lain. Tanah ini cukup luas, namun dimiliki oleh beberapa juragan-juragan. ya, Jadi si Darwin kadang mengambil pisang, mengambil umbi-umbian,
mengambil nanas ataupun apa saja yang tumbuh di sana untuk makan sehari-hari. Dilarang griya. Dilarang griya setiap hari. Sebelum itu namanya belum larang griya. Maksudnya Kali Bojong. Kali Bojong itu sebagian luasnya, namun bagian khususnya di tanah yang sekarang menjadi seperti itu namanya larang griya, memang sudah dari dulu. Oh ya, baik. Karena sering mengambil hasil bumi yang ada di larang griya itu, mungkin salah satu juragan itu geram dengan perbuatan dari Nenek Darwin. Ya. Salah satu juragan yang sangat-sangat tidak terima hasil buminya itu selalu diambil adalah Juragan Simin. Baik, Juragan Simin. Saking geramnya dia tidak peduli walaupun si Nenek Darwin itu miskin, seorang janda dan sudah tua. Juragan Simin mengabarkan kepada warga, "Hei para warga, ternyata selama ini yang mengambil hasil bumi yang ada di larang griya ini adalah Nenek Darwin." Entah bagaimana caranya Juragan Simin itu kayak membakar emosi dari para warga. Semuanya emosi. Waktu itu Juragan Simin itu berbicara malam hari, pagi-paginya Nenek Darwin benar-benar ditangkap, diarak oleh warga. Berkeliling kampung. Astagfirullahaladzim. Hanya menggunakan kemben Oh, kemben. untuk menutupi kemaluannya dia saja. Setega itu para warga, ya mohon maaf, saya juga waktu itu ada di sana ikut mengarak. Ya. Mungkin ini kesalahan kami juga. Setelah itu Nenek Darwin dibawa ke tengah-tengah larang griya. Juragan Simin mengatakan, Nenek Darwin, lihat semua hasil bumi di sini habis diambil oleh kamu setiap hari. Entah datang dari mana satu orang membawa obor pagi-pagi langsung membakar Nenek Darwin yang memang sudah tidak berdaya untuk melawan. Namun Juragan Simin malah menyemangati para warga supaya membesarkan api yang sudah membakar Nenek Darwin. Lalu Nenek Darwin berteriak. Saya masih ingat betul bagaimana teriakannya. Namun teriakannya hanya berlangsung sebentar. Lalu dia diam seolah-olah tidak merasakan sakit. Sebelum api itu benar-benar membakar seluruh tubuhnya, di sisa-sisa tenaganya, dia berucap, matanya sambil melotot ke arah para warga. Dia mengucap, saya bersumpah siapa saja yang makan dari hasil tanah yang pernah saya ambil di sini, baik sang pemilik tanah maupun orang yang tidak tahu apa-apa, saya pastikan dia akan terkena malak. Kutukan itu ataupun sumpah itu keluar dari Nenek Darwin yang sedang dalam kobaran api. dan itu benar-benar terjadi nyata. Itu benar-benar terjadi nyata. 1 bulan setelah Nenek Darwin mati karena terbakar, setengah bagian tubuhnya sudah gosong, tanah di larang griya ini gersang manusia. Benar-benar tidak ditumbuhi satupun tanaman, bahkan rumput saja tidak mau tumbuh di sana. Hanya tanah gersang, sedangkan di wilayah lainnya berbatasan dengan larang griya subur.
Warga sampai heran, semut saja tidak ada yang berjalan di tanah itu. Itu berlangsung sudah ratusan tahun. Ya, baik. Lalu? Lama-kelamaan, keluhan datang, terutama dari juragan-juragan yang memiliki tanah di Larangkriyo. Ya, Para warga pun bingung, karena sebagian para warga itu ada yang bekerja dengan juragan-juragan yang memiliki tanah di Larangkriyo. Berapa bulan kemudian timbullah solusi dari tetua ataupun sesepuh di desa. Namanya sesepuh Lebeng. Sesepuh mengatakan, saya mungkin akan bisa mengembalikan tanah ini supaya bisa dimanfaatkan kembali. Sesepuh menumbalkan sesuatu di tanah Larangkriyo. Dia menanamkan di 4 penjuru tanah Larangkriyo ini pohon gandapura. Dan terjadi musyawarah antara sesepuh dengan dayang-dayang yang ada di Larangkriyo. Dari hasil musyawarah itu ada satu penengah bahwasanya tanah Larangkriyo bisa akan subur kembali dan bisa dimanfaatkan kembali. Namun setelah 10 tahun setelah perjanjian itu dibuat ataupun penumbangan itu dilakukan oleh sesepuh. Mbah Lempeng itu apa? Lebeng apa nama? Lebeng. Mbah Lebeng itu berarti melakukan negosiasi dengan danyang-danyang yang menguasai kutukannya si nenek itu. Iya. Dan itu berhasil. Tidak sampai 5 hari sudah mulai ada tumbuhan yang tumbuh berwarna hijau di Larangkriyo itu. Namun dengan catatan boleh ditanami oleh para warga. Namun hasilnya setelah 10 tahun kemudian baru bisa dinikmati hasilnya. Selama 10 tahun itu tidak boleh diambil ataupun dimakan. Ya. Hanya boleh ditanam-tanami saja. Lalu sekarang apa? Belum sampai 10 tahun. Itu dia. 10 tahun sudah berlalu, namun sampai detik ini seolah-olah kutukan itu masih berjalan. Lah, Mbah Lempengnya di mana? Saya akan melanjutkan cerita. Baik. Supaya ini nyambung oleh kalian. Ya. 1 bulan setelah penumbalan itu dilakukan oleh sesepuh, beliau meninggal, mati dengan kondisi jasadnya yang sangat mengenaskan. Dada dan wajahnya menghitam. Bahkan di beberapa bagian tubuh seperti hampir meletus manusia. Itu membuat heran satu desa. Sesepuh yang sudah berjasa membuat tanah Larangkriyo ini subur kembali, tiba-tiba mati dengan mengenaskan seperti itu. Ditemukan di dalam rumahnya. Matanya terbelalak seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. Lalu dimakamkanlah jasad dari sesepuh, diurus jasadnya oleh Kayim Subur. Pak Kayim. Lebene. Kayim. Oke. Itu. Lalu apalagi yang ingin kalian tanyakan? Secara awalnya di situ, tetapi yang membuat para warga heran dan bingung, kenapa setelah 10 tahun setelah perjanjian itu dilangsungkan,
tanah itu masih tidak bisa dimanfaatkan, hanya subur saja. Itu kejadian sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Gara-gara sumpah serapah. Ya makanya doa orang teraniaya itu paling sangat cepat dikabulkan. Baik dikabulkan oleh para iblis juga cepat. Seneng sih memanfaatkan situasi yang dimana itu sangat enak sekali bagi mereka. Mereka Iya. Namun manusia di saat pemakaman atau menguburkan jasad dari sesepuh, Pak Kayim Subur itu seolah-olah ada sesuatu yang dia tutup-tutupi. Sebagian dari kita ada yang memahami itu, namun sampai detik ini kami tidak tahu apa yang ditutup-tutupi oleh Kayim Subur. Di mana Kayim Subur? Dia sudah meninggal. Dulunya manusia. Semuanya dulu manusia. Kamu manusia juga. Iya. Ya kamu udah bisa ketemu saya ya. Kayim Subur di mana? Tapi ruhnya masih sering berjalan-jalan di sekitar sini, membawa sepeda ontel. Ruhnya Pendamping Korin mungkin. Kayak kamu. ya seperti saya. Iya. Kalau lu udah sampai ke langit. Ya saya ruh kan. Bukan. Yesus. Iya. Dia masih sering di sekitar, kadang sering saya melihat di sekitar Larang Griyo. Si Kayim Subur itu. Iya. Nah mungkin kita bisa ambil informasi lebih mendalam lagi dari Kayim Subur. Informasi apa? Biar nanti saya yang tanya-tanya. Informasi Yang penting tugasmu sekarang tolong cari Kayim Subur. Gimana nanti kasih tahu kabar ke kita. saya mencari Kayim Subur. Ya, ada yang mau bertemu penting ya seperti itu. Ada yang mau bertemu manusia seperti itu ya. Iya. Manusia yang masih hidup gitu. Ya, nanti saya kalau memang bertemu dengan Kayim Subur, saya akan beritahu tentang ini. Baik. Lalu baik. apalagi yang ingin kalian tanyakan? Saya tidak mau dimarahin oleh Tuan Martaji. Intinya itu semua kau menyaksikan dan saksi hidupnya ya. Saya menyaksikan bahkan teriakan dan wajah ketika dia sudah terbakar. Saya masih teringat jelas. Nenek Darwin itu. Iya, Nah suaminya kami tidak tahu kemana. menikah lagi mungkin ya. Ya mungkin saja selama dia hidup dia mengharapkan momongan, namun tidak pernah diberi oleh Lalu Nenek Darwin. nasib dari Juragan Simin? Semua yang hidup di zaman saya dan Nenek Darwin itu sudah pada mati manusia. Oh. Tidak ada yang hidup sampai detik ini. Iya. Baiklah, terima kasih banyak informasinya. Siapa namanya? Basro. Nanti tolong carikan si Kayim Subur. Ngomong saja ada yang mau ketemu. Dan kita jalin hubungan yang bagus ya, silaturahmi ya. Iya, Saya tapi saya ingin sekali- mewanti-wanti, Ya. tolong jangan menantang apalagi berdebat dengan penguasa di sini. Ya. Siap. Sayangi kehidupan kalian. Ya. Kalau sudah mati bisa apa ya? Iya, maksud saya itu. Gimana? Makasih, Basro. Enak hidup di dunia apa mati? Saya sepertinya lebih bebas seperti ini. Oh. Berarti senang matinya ya. Ya ada hal yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Contohnya Contohnya, ya biar kami dapat pelajaran. bagaimana sih rasanya memiliki daging? Maksud apa tidak sih maksudnya? Yang beresiko sakit. Iya, kadang kami rindu ketika misalnya sedang bekerja menggunakan parang tersayat. Itu rasanya berbeda dengan yang keadaan saya sekarang. Sakit yang dihasilkan itu berbeda. Oh itu Contoh kecilnya seperti itu. nggak perlu makan.
Ya makan, kami tetap makan sampai detik ini. Cuma laparnya lama ya. Laparnya, saya terakhir makan kapan ya? Nah kan sampai lupa. Iya. Kalau manusia harus 3 kali sehari. Ya dulu dulu tidak pernah 2 kali sehari paling. Ulang Kak. Dulu mana ada makanan yang sebanyak ini di zaman kalian sekarang. Dulu di zaman kami, apalagi pas saya masih kecil, kami nangis karena tidak makan. Anak zaman sekarang nangis disuruh makan saja nangis. Oh kebalik ya. Kalau Ya. dulu nangis pengen makan, kalau sekarang nangis karena disuruh Disuruh makan. Tidak mau. Tidak mau. Pesan untuk kita semua yang masih hidup Iya, apa? iya. Nanti dulu. Ini aja dulu. Pesan Ya, kamu kan Untuk- udah mati. kalian yang masih hidup, Ya, apa ya? Ya ketika mimpimu yang begitu indah. buka. jangan terlalu banyak bermimpi lah. Oh, Jangan menyalahkan waktu ya. Ngapain menyalakan waktu? Seperti ini, hidup yang baik-baik saja dengan tetangga ataupun saudara-saudara kita, Hidup rukun. hidup rukun. Ketika melihat kemiskinan seperti yang saya lihat kepada Nenek Darwin, ya kita bantu. jangan hakimi. Jangan hakimi, jangan solimi. Kalau kamu tahu rasanya dicubit, kamu jangan mencubit seseorang. Ya, Itu. gitu saja ya. Ya udah. Terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman ya. Dia tidak menyadari bahwasanya katanya dia ruhnya. Nah, dia pernah ikut jasad bernama Basro. Nah, walaupun sampai ratusan tahun dia masih mengatakan bahwasanya aku Basro. Aku ruhnya Basro. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Terus tadi jenengan ngomong cari informasi ke Kayim Subur, kita masuk ke dalam. Ya nggak nunggu Basro nanti sudah ketemu atau belum. Intinya berarti semua asal muasalnya itu berawal dari orang yang tersolimi dan tersakiti, yaitu sesosok makhluk nenek-nenek manusia yang hanya mengambil untuk mempertahankan kehidupannya, namun justru malah dihakimi oleh massa karena berdalih yang menghabiskan di wilayah Laranggriyo hasil buminya itu adalah nenek tersebut, sampai akhirnya diarak dan dibakar. Ini Ya, nenek diarak, dibakar. iya. Nah, setelah setengah badannya dibakar itu sambil mengutuk siapapun yang mau sih menggunakan hasil dari bumi Laranggriyo ini akan apa namanya? Malam. Terkena mala. Mala itu musibah. Oh, Oh, banyak makna sih ya. Mala itu musibah, kekacauan, kematian. Intinya Iya. yang hal-hal yang buruk lah. Itu akan menimpa di kehidupannya. Oh, berarti Laranggriyo ya bisa dimanfaatkan karena kutukan nenek-nenek itu. Ya, berarti kan di balik kutukan itu ada yang memanfaatkan dong, Mas. Ya kan pertanyaannya. Ya. Kutukan semacam seperti itu dan seolah-olah instan dan ada sihir di balik itu semua kan memang ada yang memanfaatkan dari ucapan kutukan itu. Berdalih dengan orang yang tersakiti. Maka dari itu ya, untuk kita yang mungkin dengan tidak sengaja atau mungkin sengaja membesarkan kepala kita, merendahkan orang lain, ya hati-hati. Rasa sakit yang mereka terima, rasa sakit musuh yang dihinakan oleh jenengan ya, kita tidak pernah tahu mereka berucap apa, bersumpah serapah apa, sehingga nanti akan mempersulit jalan hidup kita sendiri. Ya, kalau tidak diijabah oleh Tuhan, ya diijabah oleh para
demit. Paham ya? Paham. Itu yang namanya santet. Oh iya iya benar. Terkadang yang namanya mengirimkan energi buruk, mungkin bahasa gampangnya santet itu tidak harus ke paranormal ya. Namun sesuatu yang memang dibatinkan kita terus menerus Dengan kuat ya gitu. dengan kuat ya, atas dasar rasa sakit yang memang mendalam ya. mendalam, itu akan tersalur menuju ke musuhnya maksudnya itu Oh Yang dituju ya, Mas? yang berarti dituju. alam merespon dan mengabulkan. Iya, pesanan kita. Iya iya benar. Maka dari itu yang namanya mau berbuat jahat sekarang, ya bukan sekarang, dari dulu itu sebenarnya tidak perlu ke dukun, tidak perlu ke paranormal untuk menyuruh nyantet. Kalau memang jenengan benar-benar tersakiti ya, doa jenengan saja itu sangat mengerikan. Iya 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 maksud. Seperti itu ya teman-teman. Ya contohnya kisah seperti ini. Namun saya meyakini ini ada yang bermain di belakangnya. Kenapa? Dibuktikan kemarin ada sihir yang memang ada masuk. Apalagi ada makhluk-makhluk yang memang dengan sengaja menghalangi kita masuk ke sana dengan dalih peraturan yang tidak ada rujukan maksudnya apa. Iya benar. Mungkin itu dulu teman-teman. Nanti kita tunggu mengenai informasi dari Kayim Subur yang katanya waktu pemakaman dari jenazah tetua itu menyembunyikan sesuatu hal. Kita runtutkan Pelan-pelan satu ya, Mas. demi satu dengan harapan kita bisa gamblang ceritanya, akhirnya kita bisa cepat menyelesaikan dengan gampang. Amin. Jom. Hati-hati. Siapa yang ingin bertemu dengan saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Basro. Ini yang bernama Kayim Subur. Assalamualaikum, Pak Kayim. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak Kayim. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan di sini. Apa itu kiranya? Ya tadi saya sudah ngobrol banyak dengan Basro.